Salam untuk kita semua. Kalau kita bicara tentang tren rekayasa perangkat lunak, terutama setelah tahun 2020, maka itu berarti kita harus memahami bahwa perangkat lunak itu adalah hasil dari olah pikir, olah karsa manusia yang dilakukan secara berkelompok. Sehingga dinamika tim, metodologi, serta tools yang akan kita gunakan itu menjadi penentu keberhasilan. Kita tidak bisa mengandalkan hanya pada kemampuan satu orang membuat sebuah perangkat lunak. Tapi dibutuhkan tim yang baik, dibutuhkan metodologi, cara kerja, dan kompetensi untuk menggunakan perkakas kerja dalam membuat sebuah perangkat lunak. Di dalam keilmuan perangkat lunak dan di dalam praktek pengembangan perangkat lunak, kita akan mengetahui bahwa tidak ada waktu yang cukup untuk membuat sebuah perangkat lunak yang sempurna. Akan tetapi, selalu ada waktu untuk menyempurnakan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak, kalau kita bicara tren perangkat lunak, tentu bicara mulai dari software crisis. Ya, term software engineering itu sendiri mulai diperkenalkan oleh Margaret Hamilton. Kita ketahui bersama siapa Margaret Hamilton itu. Dia seorang saintis komputer ya yang menulis program komputer sehingga bisa membawa manusia untuk mendarat di bulan. Dialah yang pertama kali menggabungkan kedua kata ini, software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Kemudian datang di tahun 1968 terjadi software crisis. Ya, software crisis 1, yaitu sebenarnya pada intinya software crisis 1 itu adalah bicara soal membuat software yang tidak pernah selesai. Sehingga para pakar pembuat software engineering dari seluruh dunia berkumpul dan menyelenggarakan yang namanya NATO Software Engineering Conferences. Ya, di situ diberikan banyak teknik-teknik untuk mengatasi software crisis 1. Nah, hingga tahun 2012 ya, seorang peneliti menyampaikan juga sudah ada software crisis 2, yaitu berkaitan dengan hardware advances, data availability, data makin banyak formatnya, bahkan ada data secara real time, kemudian munculnya angkatan generasi digital natif yang berupaya untuk mengakses data itu, sehingga diperlukan sebuah model pengembangan perangkat lunak yang baru, yang berbeda dari yang sudah-sudah. Nah, menurut Boom di tahun 2006, ya, beliau mengatakan bahwa tren software engineering itu nantinya akan datang ke autonomous software, biocomputing, computational ya, computing, multikultural, dan mega system. Sebelumnya, Boom juga membagi masa-masa pengembangan perangkat lunak itu dari tahun 1950, tahun 1960, tahun 1970, tahun 1980, tahun 1990 munculnya concurrent process, tahun 2000 munculnya gerakan agility, sedangkan di atas tahun 2010 munculnya sebuah global integration. Nah, kalau kita bicara soal tren-tren perangkat lunak setelah tahun 2020 ini, maka kita akan mengetahui bahwa tren yang pertama itu adalah munculnya sebuah standar kematangan dalam pembuatan perangkat lunak. Ada manajemen kualitas perangkat lunak serta perbaikan yang terus-menerus. Jadi membuat perangkat lunak tidak lagi crafting satu orang, tapi harus tim ya secara berkelompok, dan ada ukuran-ukuran standar tertentu dalam mengembangkan perangkat lunak. Baik mengukur kemampuan tim perangkat lunak dan pribadi yang membuat perangkat lunak maupun proses organisasi dalam pembuatan perangkat lunak tersebut. Ini yang disebut dengan CMMI Dev. Sehingga ada yang namanya software quality management atau continuous improvement effort. Ini yang tren yang pertama. Kemudian tren yang berikutnya itu munculnya pengembangan perangkat lunak yang lean dan agile. Lean itu ringan, agile itu tangkas. Kita membuat perangkat lunak itu dengan cepat, dengan tidak terlalu banyak terikat pada dokumentasi perangkat lunak.
ada sedikit dokumentasi, lebih banyak kode berjalan. Nah, gerakan ini kalau di Indonesia banyak yang muncul dengan Scrum, pendekatan Scrum. Proses Scrum yang bukan hanya menghasilkan produk perangkat lunak, tapi juga menghasilkan produk yang bermanfaat. Ya, meskipun di dunia pada survei-survei paper yang terakhir menunjukkan bahwa bukan hanya digunakan Scrum, tapi digunakan model hibrid, ya, hibrid dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian tren yang berikut adalah DevSecOps, ya, atau pengembangan perangkat lunak yang terus menerus, sambung menyambung. Kalau kita bisa melihat di gambar ini, DevSecOps ini yang modelnya berbentuk seperti angka 8. Jadi ada tim, tidak jelas lagi di mana kita memulai dan di mana selesainya. Yang pasti begitu ada kebutuhan untuk membuat suatu produk perangkat lunak, itu dimulai dengan plan, kemudian kita lakukan coding, kemudian kita lakukan pengujian, kemudian kita rilis. Setelah rilis ada masukan yang baru lagi, kita deploy, kita audit, ya. Kemudian kita monitoring perkembangannya, kemudian masukan-masukan dari rilis yang pertama itu kita lakukan plan lagi, kita code lagi, begitu seterusnya sehingga membuat sebuah lingkaran angka 8 yang tanpa henti. Nah, ini tidak akan mungkin dilakukan oleh satu orang, tapi dilakukan oleh tim dan lintas negara sesuai dengan zona waktu. Misalnya, pada waktu saya bekerja dalam proyek internasional, ya, teman-teman di Jakarta, di Indonesia kita mulai pada zona waktu pagi, sore kita selesai, kita tidur malam, dan repositori software tersebut dibuka oleh teman-teman di Amerika, ya, yang akan melanjutkan pekerjaan itu. Kemudian tiba di India, terus-menerus sampai lagi ke Indonesia, kita melihat apakah ada rilis baru. Dan semua itu dilakukan dengan pendekatan cloud computing. Ada aplikasi Docker, Kubernetes di situ yang kita menggunakan sehingga pengembangan perangkat lunak, lingkungan pengembangan perangkat lunak itu tidak lagi di laptop kita, tapi di cloud, sehingga bisa diakses oleh banyak tim untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Itu yang tren berikutnya. Nah, tren yang terakhir itu adalah munculnya tentang teori, ya, dalam perangkat lunak atau general theory in software engineering. Jadi para ahli, para pakar berusaha untuk membuat sebuah teori umum, ya, terkait pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Ya. Nah, untuk publikasi research perangkat lunak nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.